Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang pernah terjadi di tahun 2019 lalu soal apa yang terjadi dengan korbannya yang ternyata adalah pendiri Flat Earth 101 atau Flat Earth Society Indonesia. Yang mungkin kalian juga udah tahu ya kalau ini tuh komunitas yang percaya soal teori konspirasi yang menyatakan kalau bentuk bumi itu bukan bulat tapi datar. Tapi di sini kita nggak ngebahas soal Flat Earth-nya, tapi di sini kita ngebahas soal pendiri Flat Earth 101 alias Flat Earth Society Indonesia. Yang mana hidupnya berakhir di tangan orang bayaran istri sirinya karena persoalan hutang bank sebesar 10 miliar. Sampai berakhir dia ini tuh dihabisin dengan orang terdekatnya. Yang emang kebanyakan kasus yang udah aku bahas ya, itu mereka-mereka yang dihabisin orang terdekatnya. Yang seremnya ya, pelakunya itu orang terdekat loh, dan itu bisa terjadi dengan siapa aja. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kedepannya kasus-kasus kayak beginian nggak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi kita cukup tahu aja kasus-kasus kayak beginian, jangan sampai ngalaminnya langsung. Jadi langsung aja nih kita bahas kasusnya sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman, kan puasa ya, aku lupa sih karena aku syutingnya malam sih ya. Nah jadi kalau kalian nontonnya pas sedang puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya untuk kita-kita yang menjalankan, dan semoga video ini juga bisa nemanin puasa kalian. Tapi kalau kalian mungkin nontonnya pas udah lebaran, nah jadi siapkan cemilan-cemilan lebaran dan sirup kalian, dan siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili yang biasa dipanggil Edi, yang mana dia itu dikenal sebagai pendiri Flat Earth 101 atau Flat Earth Society Indonesia. Yang mana ini komunitas yang menarasikan soal teori konspirasi bumi datar di Indonesia. Yang emang konspirasi ini pun dulu di tahun 2017-an ya sempat menggemparkan Indonesia juga nih. Karena jadi perdebatan apakah bentuk bumi itu bulat atau datar. Terus soal Edi, saat itu Edi nih tinggal di rumahnya yang ada di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Yang mana dia itu tinggal berdua dengan anaknya yang bernama Dana, dan Dana ini juga nih bagian dari komunitas Flat Earth yang didirikan Edi ini. Tapi saat itu Edi dengan istrinya itu udah pisah ranjang, bahkan udah pisah rumah. Jadinya ya udah beberapa tahun istri Edi ini tuh udah nggak tinggal di rumah Edi lagi, biarpun secara resmi mereka belum cerai. Jadinya saat itu Edi dan istrinya juga itu sama-sama disibukkan dengan dunianya masing-masing. Yang mana saat itu ya selain disibukkan dengan urusan komunitas bumi datarnya, Edi juga itu pekerja di salah satu perusahaan di Jakarta dengan posisinya yang udah cukup tinggi. Di samping itu Edi juga menjalankan beberapa bisnisnya, itu kayak bisnis car wash dan juga menjalankan beberapa bisnis di bidang kuliner. Tapi dibalik itu semua, karena Edi yang hidup seolah nggak punya pasangan ya, jadinya di tahun 2010-an Edi pun itu kenal dengan seorang janda beranak satu yang bernama Emilia, yang juga tinggal di Jakarta, yang merupakan perantauan asal Lampung. Yang mana mereka kenal dari situs cari jodoh yang bernama Tek, yang mana ini situs kencan yang cukup populer di tahun 2010-an lalu. Setelah kenal, mereka pun jadi deket dan mulai membangun hubungan yang lebih serius. Yang mana saat itu ya Emilia ini tuh janda yang tinggal dengan anaknya yang bernama Kelvin, yang mana mereka ini tuh tinggalnya itu di apartemen yang ada di Kalideres, Jakarta Barat. Dan Emilia pun saat itu emang selalu disibukkan dengan kerjaannya, karena dia ini emang kerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Di samping itu Emilia juga emang membutuhkan sosok suami di hidupnya setelah beberapa tahun dia cerai dengan mantan suaminya. Makanya setelah mereka kenal dan pacaran, Emilia ini tuh sering main ke rumah Edi dan sering ngajak anaknya juga tuh si Kelvin ini main ke sana. Karena Kelvin dengan Dana, anaknya Edi ini ya, mereka ini sama-sama cowok dan usia mereka juga itu cuman beda 2 tahun aja. Jadi mereka pun itu langsung akrab karena langsung nyambung tuh pas ngobrol. Apalagi Kelvin dan Dana itu punya tipe nakal yang sama, karena sama-sama suka alkohol yang sebatas cuman untuk temen ngobrol aja. Terus di samping itu Emilia juga sampai deket sama Dana nih, anaknya Edi. Sampai Dana pun ya itu mendukung banget untuk bapaknya bisa menikahi Emilia. Karena ini setelah kurang lebih setahun mereka membangun hubungan serius, akhirnya di tahun 2011 Edi dan Emilia pun itu nikah, tapi nikah secara siri. Karena ini Emilia pun sampai mualaf demi ngikutin agama yang dianut Edi. Bahkan Emilia pun sampai ngerubah namanya jadi Aulia Kusuma dan ninggalin nama baptisnya. Terus sejak ini setelah mereka nikah ya, Aulia pun akhirnya tinggal di rumah Edi. Sedangkan anaknya si Kelvin itu masih tetap tinggal di apartemen mereka yang ada di Kalideres. Tapi terkadang Kelvin juga sering main bahkan nginep di rumah Edi, karena dia yang emang udah deket dan akrab sama Dana. Terus setelah mereka nikah juga nih ya, Edi yang sebelumnya kerja itu langsung resign dari perusahaannya karena lebih memilih fokus menjalankan beberapa bisnisnya dan juga menjalankan komunitas bumi datarnya yang dia bangun dengan anaknya si Dana ini. Pastinya dengan beberapa orang lain yang ada di komunitas mereka, yang mereka jalankan di situs internet dan media sosial, salah satunya channel YouTube-nya yang bernama Flat Earth 101. Sedangkan di samping itu soal Aulia, dia pun itu selalu disibukkan dengan kerjaannya. Yang intinya nih ya, di tahun-tahun pertama mereka nikah itu memang gak ada masalah apapun yang berarti. Tapi itu awalnya, sebelum masalah besar pun mulai bermunculan di rumah tangga mereka. Karena naluri buas Aulia ini akan kekayaan akhirnya muncul juga.
Setelah kurang lebih 4 tahun mereka nikah, tepatnya di tahun 2015, Aulia ini tiba-tiba berambisi untuk terjun ke dunia bisnis. Sampai Aulia pun nekat minjem uang bank sebesar 10 miliar untuk buka restoran di salah satu mall yang ada di Jakarta Selatan. Karena minimnya riset dan pengetahuan soal bisnis, restorannya pun itu langsung merugi setelah beberapa bulan buka. Ditambah saat itu ya, Aulia itu harus membayar cicilan bank sebesar 200 juta setiap bulannya. Jadi seluruh pendapatannya dari restoran itu pun gak bisa nutupin cicilannya setiap bulan. Hasilnya baru setahun buka, restorannya pun langsung tutup karena bangkrut total. Nah tapi hutang tetaplah hutang yang harus dia lunasin. Jadinya karena masalah ini juga Aulia dan Edi pun itu mulai sering bertengkar. Karena lama-kelamaan ya Edi juga itu mulai nyerah bantuin nutupin cicilannya yang cukup gede. Nah tapi Aulia justru minta, bahkan maksa Edi nih untuk menjual rumahnya untuk nutupin hutangnya. Edi yang dengar permintaan Aulia ini tuh langsung marah besar dan pastinya dengan tegas nolak permintaan Aulia ini. Nah karena rumah itu emang udah dia persiapkan untuk anaknya gitu loh, supaya anaknya itu bisa merasakan hasil dari kerja kerasnya selama berpuluh-puluh tahun. Karena rumah itu emang hasil dari kerja kerasnya, yang pasti dia gak akan ikhlas tuh kalau rumah itu dijual cuman untuk menutupi hutang dan ngikutin ego Aulia ini yang cuman sebagai istri sirinya. Terus karena saking keselnya, Edi ini tuh sempat ungkapin marahnya di hadapan Aulia yang bilang kalau Aulia ini tuh pembawa sial karena udah banyak tabungan dan harta kekayaannya yang habis sia-sia semenjak dia nikah dengan Aulia, yang emang ini pun ya ngebuat Aulia pun ya tersinggung. Dan karena itulah mereka pun mulai berjarak dan mulai gak harmonis. Karena saat itu Aulia itu selalu curhat ke anaknya tuh si Kelvin soal permasalahannya dan Edi, yang mana Aulia itu nganggap ya kalau Edi itu gak mau bantuin dia di saat dia terlilit hutang. Bahkan dia pun curhat soal perkataan Edi yang sebut kalau dia tuh pembawa sial. Nah karena Kelvin yang cuma tahu masalah itu dari ibunya, pasti ya Kelvin pun merasa kalau Edi yang salah. Dia gak mau tanggung jawab dengan ibunya. Nah jadi saat itu ya Kelvin pun jadi ikutan kesel sama Edi, bahkan sama Dana juga. Ya karena Dana anaknya Edi. Dan gitu juga sebaliknya, Edi dan Dana pun mulai gak suka dengan Aulia dan Kelvin. Karena mereka nganggap ya kalau Aulia itu cuman bisa ngabisin harta mereka aja. Yang mana sejak ini hubungan rumah tangga Aulia dan Edi pun itu jauh dari kata harmonis. Biarpun saat itu ya Aulia itu masih tetap tinggal di rumah Edi. Sampai masalah ini pun ya itu larut sampai beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, hutangnya yang masih terus nunggak, bahkan jumlahnya yang makin gede karena bunganya. Akhirnya disinilah Aulia pun mulai berambisi menghabisi Edi dan Dana untuk merebut rumah dan harta milik Edi ini. Karena saat itu Aulia ini tahu kalau rumah mewah milik Edi ini itu bernilai 26 miliar. Nah jadi kalau rumah itu dia jual, dia bisa nutupin seluruh hutangnya, bahkan masih punya sisa belasan miliar lagi untuk dia memulai bisnis baru lagi. Tapi awalnya Aulia ini sempat kebingungan gimana cara menghabisi Edi dan anaknya sekaligus. Karena ini Aulia pun tiba-tiba kepikiran ke mantan ART-nya yang bernama Tini. Yang mana Tini ini sempat jadi ART-nya beberapa tahun yang lalu pas Aulia ini tuh masih tinggal di apartemennya. Tapi saat itu Tini ini udah tinggal di kampung halamannya dengan suaminya tuh di wilayah Tanjung Bintang yang ada di Lampung. Nah karena Aulia ini tahu kalau Tini ini punya banyak pengetahuan soal santet dan perdukunan, jadinya Aulia pun saat itu langsung nelpon Tini. Yang awalnya Aulia ini curhat ke Tini tuh soal masalahnya dengan Edi. Yang intinya ya playing victimnya pun itu berhasil, karena saat itu Tini juga sampai kasihan sama Aulia setelah dengar curhatannya. Sampai Tini pun memaklumi kalau Aulia saat itu punya niatan untuk menghabisi suaminya. Nah tapi awalnya Aulia itu nggak berani ngabisin suaminya secara langsung. Nah jadi Aulia ini cuma berani ngelakuinnya itu dengan media santet. Karena menurutnya kalau santet itu nggak akan bisa dibuktikan secara hukum. Karena inilah Aulia ini minta tolong ke Tini. Jadinya Tini pun langsung nanya ke suaminya yang bernama Rodi soal dukun santet. Dan di situ Rodi pun ternyata bersedia bantu. Karena katanya dia punya kenalan dukun yang bisa nyantet orang sampai meninggoy. Tapi dukun itu tinggal di wilayah Jogja. Karena ini Aulia pun langsung minta nomor rekening mereka dan langsung ngirim uang sebesar 45 juta untuk bayar dukunnya sekaligus untuk uang jalan Rodi ini ke Jogja. Setelah itu di bulan Juni tahun 2019, Rodi pun langsung ngajak satu temannya di sana yang bernama Suprianto untuk nemenin dia berangkat ke Jogja untuk nemuin dukun yang dia kenal di sana yang tinggal di wilayah pantai Parangtritis. Setelah mereka nyampe di Jogja dan ketemu dukunnya, di situ Rodi pun langsung mengajukan permohonan untuk nyantet 2 orang sampai meninggoy, yaitu Edi dan anaknya yang bernama Dana. Dukun itu pun menyanggupi dan juga ngasih beberapa syarat. Salah satunya Rodi ini tuh harus membayar uang untuk membeli seekor kuda yang katanya sebagai media ritualnya dan juga membayar seluruh biaya ritualnya. Setelah Rodi membayar seluruh biaya ritualnya, mereka pun bisa langsung balik ke Lampung dan nunggu hasil santetnya, karena dukun itulah yang akan melakukan seluruh ritualnya. Tapi setelah ditunggu selama sebulan, sama sekali nggak ada keanehan yang terjadi sama Edi dan Dana. Karena ini ya Aulia pun itu langsung nelpon Tini dan Rudi untuk nanya soal santetnya. Yang intinya ya di percobaan pertama ini santetnya pun gagal total, sedangkan uangnya itu udah habis yang katanya untuk ngebayar
dukunnya. Karena Aulia yang udah terlanjur berambisi menghabisi Edi dan Dana, jadinya disinilah Aulia pun itu mulai memberanikan diri untuk menghabisi Edi dan Dana secara langsung aja. Jadinya di situ yang udah di bulan Juli 2019, Aulia pun nyuruh Rodi untuk langsung menghabisi Edi dengan cara ditembak. Rodi yang saat itu sebenarnya nggak berani melakukan itu semua, terpaksa menyanggupi permintaan Aulia karena merasa harus bertanggung jawab karena uang sebelumnya ya untuk nyantet itu udah habis tapi nggak ada hasil apapun. Dan di situ Rodi pun langsung berusaha nyari penjual senpi, yang akhirnya Rodi ini tuh dapat info ada yang menjual senpi di wilayah Bogor. Karena ini ya Aulia pun itu langsung ngirim uang sebesar 25 juta lagi ke Rodi untuk perjalanannya ke Bogor sekaligus untuk beli senpi. Jadinya saat itu Rodi dan satu temannya tadi yang bernama Suprianto langsung berangkat ke Bogor untuk nemuin penjual senpinya. Nah setelah senpi berhasil mereka beli, mereka pun itu langsung ke Jakarta untuk nemuin Aulia. Dan di situ Aulia ini minta untuk mereka menghabisi Edi menggunakan senpi yang seolah-olah Edi ini tuh jadi korban perampokan. Yang mana di situ Aulia pun ngasih tahu apa dan kayak gimana aktivitas Edi sehari-hari dan juga rute mana aja yang selalu dia lewatin supaya mereka ini tuh dapat gambaran untuk menentukan lokasi yang pas untuk eksekusinya. Setelah itu mereka pun langsung bersiap untuk beraksi. Nah tapi di situ Rodi ini tuh sebenarnya ketakutan tuh karena Rodi ini tuh emang bener-bener gak berani menghabisi orang lain. Karena ketakutannya ini intinya nih ya akhirnya misi mereka pun gagal dan Rodi pun itu langsung pulang ke Lampung tuh tanpa sepengetahuan Aulia. Nah nyampe di Lampung barulah dia ngabarin Aulia yang katanya kalau dia masih belum berani melakukan itu semua. Tapi di situ Rodi ini tuh masih berusaha untuk bertanggung jawab. Jadinya Rodi ini tuh berusaha meyakinkan Aulia untuk balik ke media santet aja untuk menghabisi Edi dan Dana. Karena dia janji akan segera berangkat ke Jogja untuk nyari dukun santet yang benar-benar bisa menghabisi Edi dan Dana dengan media santet. Karena ini Aulia pun setuju dengan syarat Aulia ini minta dipertemukan dengan dukunnya kalau nanti dukunnya udah ketemu. Terus setelah itu beberapa minggu kemudian Rodi dan Suprianto balik ke Jogja lagi tuh untuk nyari dukun santet yang benar-benar bisa nyantet. Setelah beberapa hari muter-muter di sana untuk nyari dukun, mereka pun nemuin dukun yang ngaku bernama Mbah Borobudur. Nah setelah itu ya Rodi pun itu langsung menghubungi Aulia untuk dia mempertemukan dukunnya di Jogja. Karena ini Aulia dan anaknya si Kelvin ini itu langsung berangkat ke Jogja menggunakan pesawat. Nah nyampe di Jogja mereka pun ketemuan tuh di Transmart Yogyakarta, yang mana disitulah Rodi ini tuh kenalin dan mempertemukan dukun itu ke Aulia. Setelah basa-basi di situ dukun itu pun langsung menjelaskan kayak gimana soal santet yang akan dilakukan nanti itu secara panjang lebar. Yang intinya dukun itu ngaku katanya dia bersedia melakukan apa yang diinginkan Aulia ini. Tapi karena Aulia dan Kelvin yang merasa dukun itu nggak meyakinkan, jadinya setelah mereka bubar, di situ Aulia ini tetap minta untuk Rodi ini lebih baik menghabisi Edi secara langsung aja dengan cara membakar rumahnya supaya Edi sekaligus Dana bisa langsung lenyap. Karena nggak berani nolak, Rodi pun lagi-lagi terpaksa mengiyakan permintaan Aulia ini di hadapannya. Dan setelah itu mereka pun bubar tuh. Aulia dan Kelvin pun itu langsung balik ke Jakarta. Sedangkan Rodi setelah itu milih menghilang dari Aulia dan langsung balik ke Lampung. Karena sebenarnya Rodi ini tuh masih nggak berani menyanggupi permintaan Aulia untuk menghabisi Edi dan Dana secara langsung karena resikonya yang emang gede. Jadinya karena ini rencana mereka pun itu sempat mangkrak karena Rodi ini yang sadar gitu ya dengan resikonya yang besar. Sedangkan di sisi lain Aulia ini juga sempat curhat ke Teti yang sebagai ART yang masih kerja di rumah Edi. Nah entah gimana bisa nih ya, Teti juga ternyata memihak ke Aulia, bahkan mendukung untuk Aulia ini menghabisi Edi. Bahkan Teti juga nyaranin menggunakan jasa dukun yang dia kenal dari kampung halamannya di Lampung yang bernama Mbahmu tuh, yang dia yakinin ya kalau santet Mbahmu itu benar-benar manjur. Karena udah nggak ada pilihan lain, akhirnya Aulia pun setuju. Di situ Aulia pun langsung ngirim uang ke Mbahmu dan langsung minta Mbahmu ini untuk langsung datang ke Jakarta untuk nemuin dia. Terus beberapa hari kemudian yang saat itu udah memasuki bulan Agustus tahun 2019, Mbahmu pun berangkat dari Lampung ke Jakarta menggunakan bus. Nah nyampe di Jakarta, Mbahmu dan Aulia pun ketemu di wilayah Pasar Jumat Jakarta Selatan. Setelah itu Aulia pun langsung menginapkan Mbahmu ke apartemen Kalibata. Nah di sana barulah Aulia ini jelasin maksud dan tujuannya yang pengen nyantet orang tapi harus sampai meninggoy. Mbahmu pun di situ langsung kaget pas denger orang yang disantet ternyata harus sampai meninggoy. Nah jadi Mbahmu pun di situ ngaku kalau dia katanya nggak sanggup nyantet orang sampai kayak gitu. Tapi karena Mbahmu udah terlanjur ke Jakarta, jadinya Aulia pun nawarin ke Mbahmu untuk Mbahmu ini tuh nyari pembunuh bayaran. Katanya dia bersedia bayar 100 juta. Dengar tawarannya yang gede, Mbahmu pun langsung menyanggupi permintaan Aulia ini. Dan setelah itu Mbahmu pun langsung menghubungi dua temannya di Lampung yang bernama Agus dan Muhammad Nur Said untuk menghabisi dua orang di Jakarta dengan bayaran 100 juta. Karena mereka juga yang kaget dengan bayaran yang cukup gede, Agus dan Nur Said pun langsung setuju. Dan setelah itu ya Mbahmu pun langsung ngabarin Aulia soal kedua temennya itu yang siap bantu. Jadinya di situ Aulia pun langsung ngirim uang sebesar 1 juta, itu uang untuk ongkos mereka berangkat dari Lampung ke Jakarta. Nyampe di Jakarta mereka pun ketemu di apartemen Kalibata tempat Mbahmu nginap. Dimana di situ Mbahmu ini tuh ngenalin Agus dan Nur Said ke Aulia. Dan di situ juga tuh ya Aulia ini tuh baru jelasin ke mereka soal rencananya yang akan menghabisi suami dan anak tirinya dengan cara membakar rumahnya. Dengar itu Agus dan Nur Said pun langsung ngusulin
ngumpulin untuk Aulia ini nambah orang lagi yang bisa bantuin. Nah karena menurut mereka nih ya, kalau misi seberat itu terlalu sulit dan beresiko kalau cuman mereka berdua yang sebagai eksekutornya. Karena saat itu mbahmu emang udah cukup tua, jadi nggak bisa ngebantuin mereka secara langsung untuk sebagai eksekutornya. Nah jadinya karena ini ya, Aulia pun itu mulai berusaha menghubungi Rodi lagi. Rodi yang sebelumnya udah sempat berusaha menghindar dari Aulia dan misinya ini, jadinya ya keseret lagi. Karena di situ Aulia ini nyuruh Rodi datang ke Jakarta, karena dia pun jelasin ya kalau dia udah nemuin eksekutor yang tepat untuk menjalankan misinya. Nah jadi Rodi ini diminta datang ke Jakarta untuk ngebantuin eksekutornya. Setelah Aulia ngirim uang 1 juta untuk ongkos Rodi ini ke Jakarta, jadinya ya mau nggak mau Rodi pun itu terpaksa lagi-lagi ikut kemauan Aulia. Yang kali ini ya Rodi ini datang ke Jakarta itu ngajak istrinya tuh Siti nih, dan juga ngajak satu temennya tadi yang bernama Suprianto. Setelah mereka nyampe di Jakarta, Aulia pun langsung nemuin mereka. Gimana di situ Rodi ini tuh sebenarnya sempat ngaku mau mundur dari misi ini ya, karena Rodi ini tuh ngaku ya kalau dia tuh masih takut dan merasa nggak siap, terutama ke resikonya yang emang gede banget. Tapi Aulia tetap maksa dan meyakinkan Rodi ini untuk tetap ikut bantuin dia, karena Aulia ini katanya ya kalau dia itu udah bayar eksekutor lain. Bahkan Aulia pun meyakinkan kalau misinya itu akan berhasil dengan bersih tanpa harus ada resiko, karena katanya dia udah mempersiapkan semuanya dengan matang, yang nanti akan dia jelaskan tuh di penginapan kayak gimana misinya. Karena ini mau nggak mau Rodi pun terpaksa nurut, dan setelah itu ya Rodi dan istrinya dan juga Suprianto itu langsung dibawa ke Oyo yang ada di wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk penginapan mereka selama di Jakarta. Dan penginapan itu juga rencananya akan mereka jadikan base camp mereka tuh untuk menjalankan misinya. Dan di situ juga Aulia pun ngajak anaknya nih si Kelvin untuk jadi bagian juga dari misinya ini. Dan di penginapan itu juga dia pun mempertemukan Mbahmu dan kedua eksekutornya tadi ke Rudi dan juga ke Suprianto temannya Rodi. Yang intinya ya mereka semua di situ dikumpulin dan dipertemukan. Dan di situ Aulia pun langsung jelasin kayak gimana rencana yang udah dia susun secara rinci ke mereka semua. Dan di situ juga ya Aulia ini tuh mulai membagi tugas ke mereka semua. Yang mana rencananya Aulia ini yang akan ngebuat Edi tidur menggunakan obat tidur, sedangkan Kelvin bertugas untuk ngebuat Dana tertidur dan mabuk tuh, karena Kelvin ini tahu kalau Dana emang suka minuman alkohol. Terus setelah mereka tertidur, disitulah para eksekutornya ini menghabisi Edi dan Dana dengan cara dibekap menggunakan handuk khusus sampai mereka benar-benar berhenti bernafas. Setelah itu mereka pun langsung nyiram rumah itu menggunakan bensin dan ngebakar rumahnya. Setelah berhasil, mereka semua itu langsung kabur balik ke Lampung dengan cara berpencar, kecuali Aulia dan Kelvin yang nantinya seolah-olah jadi korban selamat dari kebakaran itu. Nah jadi kayak gitulah rencana dan ekspektasinya yang udah disusun Aulia ini. Terus setelah semua rencana matang, setelah itu mereka pun bubar, sedangkan Aulia dan Kelvin itu langsung belanja untuk beli beberapa alat yang mereka butuhkan. Itu kayak beli obat tidur dengan dosis yang tinggi di salah satu toko obat, sekaligus beli beberapa sarung tangan medis untuk menyamarkan sidik jari mereka saat beraksi. Setelah itu mereka pun langsung beli minuman dengan kadar alkohol 70% sebanyak 2 botol, dan juga beli ulekan kayu dan tali sumbu kompor di warung kelontong. Setelah itu barulah Aulia pun pulang ke rumah Edi, sedangkan Kelvin yang masih tinggal di apartemen lamanya, dia pun itu balik ke apartemennya. Nyampe di rumah, dia pun itu langsung menghaluskan beberapa pil obat tidur tadi menggunakan ulekan. Setelah itu ya serbuk obat tidur itu pun langsung dia masukkan ke lipatan kertas untuk dia simpan. Setelah itu barulah Aulia pun mulai memperhatikan gerak-geri Edi di rumah, yang emang Edi saat itu sama sekali nggak curiga tuh dengan Aulia yang saat itu sedang mengincar nyawanya, yang sedang mencari celah kesempatan yang sempurna. Tapi saat itu Aulia ini tiba-tiba kepikiran soal misinya nih, terutama soal penyebab kebakaran. Nah karena biasanya setiap kebakaran terjadi ya pihak berwajib itu pasti menyelidiki penyebab kebakarannya kan. Nah sedangkan saat itu Aulia ini tuh baru sadar kalau dia belum mempersiapkan itu. Jadinya Aulia pun kebingungan. Yang akhirnya di situ ya Aulia pun itu langsung keluar untuk ke apartemen Kalibata tempat Mbahmu dan kedua eksekutornya nginap. Di situ Aulia ini ngumpulin mereka semua untuk ngomongin soal penyebab kebakarannya apa. Setelah semuanya mikir, akhirnya mereka pun sepakat untuk ngebuat seolah-olah penyebab kebakarannya itu karena obat nyamuk bakar. Nah setelah itu ya semuanya pun setuju. Tapi di situ pas mereka ngumpul, Agus dan Nur Said yang sebelumnya udah dijanjikan bayaran 100 juta tiba-tiba minta bayarannya dinaikkan jadi 200 juta, karena menurutnya misinya itu sangat sulit dan cukup berisiko. Demi kelancaran misinya, Aulia pun setuju akan ngebayar mereka sebesar 200 juta yang nanti akan dia bayar kalau semuanya udah berhasil. Setelah itu mereka pun bubar, dan di jalan pulang Aulia ini sempat singgah di minimarket yang ada di wilayah Pasar Minggu untuk beli obat nyamuk bakar, dan juga sekalian beli beberapa kaos kaki dan sendal jepit untuk menyamarkan jejak kaki mereka saat beraksi nanti. Setelah semua peralatan yang dibutuhkan udah dibeli dan rencananya pun itu udah matang, bahkan mereka juga udah dapat tugas masing-masing. Nah jadi di sini barulah mereka pun itu semuanya siap beraksi.
Di tanggal 23 Agustus tahun 2019, tepatnya di hari Jumat jam 7 malam, mereka semuanya ngumpul di apartemen Kalibata, yang mana di situ mereka semua itu udah siap beraksi saat itu juga. Kecuali Rodi dan Supriyanto yang sebenarnya masih belum siap karena mereka takut. Bahkan di situ ya secara diam-diam Rudi dan Supriyanto ini tuh udah berencana kabur dengan cara ya nantinya pas di jalan menuju TKP Supriyanto ini bakal pura-pura kerasukan dengan harapan nantinya Supriyanto ini mereka turunkan di jalan. Nah jadi karena Supriyanto ini temannya Rodi, jadi Rodi pun pura-pura lebih memilih nemenin Supriyanto karena Rodi menduga kalau Aulia dan yang lainnya pasti lebih memilih fokus ke misinya. Nah jadi momen itu bakal mereka manfaatkan tuh untuk langsung kabur ke Lampung malam itu juga. Yang bahkan di situ ya Rodi juga itu udah nyuruh istrinya untuk siap-siap untuk balik ke Lampung malam itu juga. Dan benar aja pas mereka mulai jalan dari apartemen Kalibata menuju ke rumah Edi yang ada di Lebak Bulus, Supriyanto ini tiba-tiba kejang dengan keadaan matanya yang melotot dan teriak-teriak di dalam mobil yang ngebuat mereka semua ya jadi panik termasuk Aulia. Di situ Rodi langsung nyaranin Aulia untuk nurunin Supriyanto aja di pinggir jalan supaya mereka bisa lanjut dan fokus ke misinya. Jadi soal Supriyanto biar dia yang ngurus. Tapi Aulia nggak mau nurunin Supriyanto dan keadaan kayak gitu di jalan karena bisa mengundang keramaian orang. Nah jadinya ya Aulia pun memutuskan putar balik untuk ngantar Supriyanto ini balik ke apartemen. Nah nyampe di apartemen Rodi pun ikut nemenin Supriyanto di sana yang katanya mau ngurusin Supriyanto. Sedangkan mereka langsung lanjut jalan lagi menuju ke Lebak Bulus ke rumahnya Edi untuk melakukan eksekusinya karena Aulia ini udah nggak mau nunda lagi rencananya untuk menghabisi Edi. Sedangkan Rodi dan istrinya dan juga Supriyanto secara diam-diam saat itu juga mereka langsung ngumpulin barang-barang mereka tuh dan langsung kabur balik ke Lampung malam itu juga menggunakan bus. Sedangkan di jam 9 malamnya Aulia dan komplotannya itu baru nyampe di rumah Edi termasuk Kelvin tuh anaknya Aulia ini. Dan di situ ya Aulia pun langsung menyelundupkan mereka semua masuk ke rumah itu lewat pintu garasi menuju ke lorong samping rumahnya untuk sembunyi ke satu kamar yang ada di lantai 2 yang emang semua pintu menuju ke sana itu udah dibuka semua tuh sama Teti ART yang sekongkol dengan Aulia ini tadi. Intinya mereka semua berhasil diselundupkan masuk ke rumah itu tanpa diketahui Edi yang saat itu sedang nonton TV di ruang tengah. Sedangkan Aulia langsung masuk melalui pintu utama rumahnya kayak biasanya yang emang dia sempat nyapa Edi yang sedang nonton TV sekaligus nanya Dana di mana. Nah Edi pun jawab yang katanya Dana masih di luar belum pulang. Setelah itu Aulia pun langsung ke dapur untuk buat jus belimbing dan memasukkan serbuk obat tidur yang udah dia siapkan ke jus itu. Nah setelah itu dengan ramah ya Aulia pun itu langsung nganterin jus itu ke Edi yang sedang nonton TV. Karena rutinitasnya yang emang sering minum jus, jadinya Edi pun sama sekali nggak curiga dan langsung meminum jus itu. Nah tapi sebelum jus itu habis diminum ya Edi ini sempat nanya kenapa jusnya rasanya agak pahit. Aulia pun bilang yang katanya jus itu udah dicampur dengan sayur biar lebih sehat. Nah Edi yang masih nggak curiga ya itu langsung lanjut ngabisin jusnya. Setelah itu Aulia pun langsung masuk ke kamar untuk istirahat sekalian nunggu reaksi obatnya. Nah tapi setelah nunggu kurang lebih sejam Edi masih juga nonton bahkan belum menunjukkan tanda-tanda ngantuk. Sedangkan saat itu Dana juga masih belum pulang yang padahal malam udah makin larut. Sedangkan Kelvin dengan yang lainnya yang sedang nunggu di kamar yang ada di lantai 2 itu ngabarin Aulia kalau Agus dan Nur Said itu udah mulai kelihatan panik karena mereka takut ya kalau mereka terlalu lama di situ ya bisa ketahuan. Akhirnya Kelvin, Agus dan Nur Said mereka bertiga itu pergi keluar rumah menggunakan mobil Aulia sekalian makan di luar. Nah terus beberapa menit setelah mereka keluar ya Dana pun itu baru pulang. Sedangkan Edi itu masih nonton di ruang TV yang emang udah mulai kelihatan lemas. Nah tapi Aulia ini tuh masih nunggu sampai Edi ini tuh bener-bener tidur pulas dulu. Setelah ditunggu lama yang udah hampir subuh barulah Edi ini masuk ke kamar untuk tidur yang emang dia pun itu tidurnya langsung pulas banget. Di sini barulah Aulia pun langsung nelpon Kelvin nyuruh mereka bertiga segera balik ke rumah karena Edi udah tidur pulas. Sedangkan Dana juga udah pulang yang udah di kamarnya. Jadinya saat itu juga mereka pun langsung balik ke rumah Edi. Sedangkan Agus dan Nur Said itu mendap-mendap langsung masuk ke kamar yang ada di lantai 2 untuk nunggu aba-aba dari Aulia. Sedangkan Kelvin itu langsung siapin minuman beralkohol 2 gelas, yang satunya untuk dia dan yang satunya itu bakal dia kasih untuk Dana yang pastinya udah dia campur obat tidur. Nah setelah itu barulah Kelvin pun masuk ke kamar Dana untuk nawarin minuman sekalian ngajak Dana ini ngobrol. Tanpa curiga sama sekali Dana pun nerima minuman itu. Sambil ngobrol-ngobrol akhirnya ya minuman itu pun habis tuh diminum sama Dana. Sedangkan di waktu yang sama setelah Aulia memastikan Edi udah tertidur pulas, Aulia pun langsung nyuruh Agus dan Nur Said turun ke lantai 1 tepatnya ke kamar Edi. Dan disitulah Nur Said pun langsung membekap Edi menggunakan handuk. Edi yang langsung kebangun sempat meronta-ronta dan berusaha melawan dan teriak tuh. Nah tapi karena mulut dan wajahnya udah dibekap jadi suaranya pun itu nggak gitu kenceng. Sedangkan Agus itu langsung bantu meeting tubuh Edi supaya dia nggak bisa melawan. Dan di situ ya Aulia pun ikut bantu membekap, bahkan Aulia pun sempat menduduki wajah Edi supaya dia nggak bisa bernafas. Setelah ditahan lama Edi pun mulai melemah yang akhirnya berhenti bergerak. Nah setelah itu mereka pun baru lepasin tuh bekapannya dan ngecek ternyata di situ ya tepatnya di jam 4:30 subuh Edi pun udah nggak bernafas lagi. Setelah itu Aulia pun nyuruh Nur Said dan Agus balik ke lantai 2 untuk sembunyi. Dan di situ Aulia pun langsung chat Kelvin untuk nanya tuh apakah Dana udah tertidur. Nah ternyata di situ Dana masih belum tidur. Karena Dana belum tidur yang padahal saat itu udah hampir jam 5 subuh takutnya hari udah mulai terang, Aulia pun di situ mulai panik. Tapi setelah ditunggu akhirnya
beberapa menit kemudian Kelvin pun tiba-tiba ngabarin kalau Dana itu udah tertidur pulas. Nah Aulia pun langsung nyuruh Agus dan Nur Said langsung buru-buru turun untuk masuk ke kamar Dana. Di situ Kelvin pun langsung membekap Dana menggunakan handuk. Nah karena Dana tiba-tiba kebangun dan berusaha berontak, Agus pun langsung mencekik dan nahan tubuh Dana. Gitu juga Nur Said yang langsung ngebantuin untuk nahan tangan dan kaki Dana ini supaya dia nggak bisa melawan. Nah sampai akhirnya ya di situ Dana pun akhirnya berhenti bernafas. Nah sedangkan Aulia itu langsung beresin situasi kamarnya yang berantakan. Setelah itu mereka pun langsung membungkus tubuh Dana menggunakan spray dan memasukkan tubuhnya ke bagasi belakang mobil Kalia milik Edi yang terparkir di garasi rumahnya. Karena hari yang udah hampir terang, Agus dan Nur Said pun langsung menuangkan bensin yang udah mereka siapkan di beberapa titik lantai yang ada di rumah itu. Itu mulai dari lantai kamar Edi, lantai tengah rumahnya, dan juga lantai yang ada di garasi mobil Edi terparkir. Dengan harapan terbakarnya mobil itu bisa memicu api yang lebih besar untuk mempercepat proses rumahnya terbakar. Setelah bensin disiram, mereka pun nyalain obat nyamuk bakar tuh persis di bawah tirai jendela yang ada di dalam kamarnya Edi. Setelah itu mereka pun langsung ngunci pintu kamarnya Edi dan mulai nyulut api yang dimulai dari ruangan tengah. Setelah apinya mulai nyala, mereka pun langsung buru-buru pergi menggunakan mobil milik Aulia ini sebelum harinya benar-benar terang. Termasuk Teti ART-nya Edi juga ada di rumah itu. Nah tapi Teti ini cuma sembunyi di kamar ART yang ada di belakang karena Teti ini emang gak berani terlibat secara langsung. Jadi dia pun itu pergi dengan mereka tuh saat itu. Terus setelah keluar di tengah jalan, Aulia pun nurunin Agus dan Nur Said di pom bensin dan ngasih uang 10 juta untuk bekal mereka kabur ke Lampung saat itu juga. Dan Aulia pun di situ janji akan ngebayar upah mereka sebesar 200 juta kalau semuanya udah mulai tenang. Setelah itu Aulia pun langsung ngabarin Mbahmu kalau misinya udah berhasil. Nah jadi Aulia pun langsung nyuruh Mbahmu untuk langsung balik ke Lampung saat itu juga. Terus setelah itu barulah Aulia pun berusaha menghubungi Rodi yang saat itu udah gak bisa dihubungin. Nah terus pas mereka datengin penginapannya ya, yang niatnya mereka ini mau istirahat di situ, ternyata Rodi ini udah check out dari semalam. Karena saat itu Aulia nih nggak tahu kalau Rodi diam-diam udah balik kabur ke Lampung dari semalam. Karena ini mereka pun sempat bingungan tuh mau pergi kemana. Jadinya mereka pun itu pergi ke ITC Permata Hijau yang ada di Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk neduh dan istirahat di bekas restoran milik Aulia ini yang ada di sana. Ternyata semua rencana yang udah mereka jalankan ternyata nggak berjalan sesuai dengan rencana yang udah mereka susun. Karena di hari itu, tepatnya di tanggal 24 Agustus tahun 2019, di hari Sabtu ya, setelah beberapa jam mereka istirahat di toko bekas restoran milik Aulia ini, tetangga sebelah rumah Edi pun nelpon Aulia tuh untuk ngabarin kalau rumahnya kebakaran. Karena ini Aulia pun pura-pura panik dan mereka pun langsung balik ke rumah Edi. Yang ternyata ya di rumahnya itu udah ramai para pemadam yang udah berhasil memadamkan apinya. Yang ternyata apinya itu belum sempat membakar seluruh bagian rumahnya. Karena cuman bagian dalam itu pun cuman bagian tengah rumahnya aja yang terbakar. Dan secara ajaib juga nih ya, mobil yang terparkir di garasi pun itu belum sempat tersentuh api. Yang padahal ya di bagian lantainya itu udah mereka siram bensin. Jadinya nggak ada yang tahu juga tuh soal adanya tubuh Dana di dalam bagasi belakang mobil itu. Tapi sebenarnya pihak petugas damkar itu sempat nyium bau bensin yang berasal dari rumah itu. Nah tapi karena kebakarannya nggak terlalu besar ya, jadi penyebab kebakarannya pun itu nggak sempat diselidikin. Jadinya yang gak lama kemudian setelah apinya benar-benar padam dan semua situasinya aman, jadinya semuanya bubar termasuk pemadam kebakarannya. Sedangkan di situ Aulia dan Kelvin pun sempat panik karena nyaris aksi mereka ketahuan. Nah jadinya ya mereka pun langsung mutar otak nyari cara yang aman untuk ngebuang tubuh Edi dan Dana. Yang akhirnya Aulia pun langsung kepikiran untuk ngebuang tubuh mereka ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Karena di sana banyak wilayah hutan dan jalanan yang cenderung sepi. Terus besok subuhnya di hari Minggu mereka pun langsung ngebawa tubuh mereka berdua menggunakan mobil Kalia hitam milik Edi, yang mana mobil itu disetirin Kelvin. Sedangkan Aulia menggunakan mobilnya yang juga mobil Kalia berwarna hitam. Nah jadi mereka jalan beriringan menuju ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setelah mereka memasuki wilayah Sukabumi persisnya di kawasan pegunungan, mereka pun langsung nyari tempat yang sepi dengan memasuki jalanan kecil yang ada di wilayah Kampung Bondol Cipanengah. Yang emang di situ situasinya sepi banget dan mereka pun langsung berhenti di satu lahan kosong yang ada di sana. Di situ Kelvin pun langsung nyiram mobil yang berisi tubuh Edi dan Dana menggunakan bensin. Nah karena pas nyiram Kelvin ini dalam keadaan panik dan terburu-buru, jadi tanpa dia sadarin banyak bensin yang nyiprat ke tubuhnya juga. Jadi pas dia menyalakan api ya, apinya pun langsung menyambar mobil itu dan juga menyambar tubuhnya. Jadi Kelvin pun sempat terbakar di situ. Nah tapi akhirnya ya apinya pun itu padam karena Aulia sempat ngebantuin madamin apinya. Karena dalam keadaan luka bakar yang cukup parah, jadi mereka pun langsung balik ke Jakarta. Dan nyampe di Jakarta, Aulia pun langsung ngebawa Kelvin ini ke rumah sakit pusat Pertamina yang ada di Jakarta Selatan untuk ngobatin luka bakarnya. Yang ternyata di situ 35% tubuh Kelvin ini udah terbakar. Nah biarpun Kelvin ini selamat, tapi luka bakar di tubuhnya itu masih membekas. Dan setelah dapat perawatan, Aulia dan Kelvin pun langsung balik ke apartemen Kelvin ini untuk istirahat. Dimana di situ ya mereka pun cuma bisa berharap soal apa yang udah mereka lakukan itu nggak terungkap.
Di sisi lain yang masih di hari yang sama, tepatnya di siang harinya, warga kampung Bondol Cipanenga itu dikagetkan dengan suara ledakan yang ternyata suaranya itu berasal dari mobil yang terbakar yang ada di pinggir jalan menuju perkebunan warga. Yang emang beberapa warga pun sempat berusaha memadamkan apinya dan manggil pemadam kebakaran tuh. Nah tapi api udah terlanjur menghanguskan seluruh bagian mobilnya. Setelah api yang padam, warga pun dikagetkan dengan adanya tulang belulang di dalam mobil itu. Nah karena ini ya warga pun itu langsung ngelapor kejadian ini ke kepolisian di sana. Terus gak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan dan mulai menyelidiki soal kejadian ini yang awalnya emang sempat dianggap sebagai kecelakaan. Nah tapi nih ya, setelah diperhatikan emang banyak kejanggalan dari kejadian ini. Karena mobil yang terbakar itu secara umum bukan jenis mobil yang biasanya melewati jalanan itu. Karena itu bukan jalan utama tapi jalan menuju ke perkebunan. Yang emang cukup janggal kalau ada mobil yang ngalamin kecelakaan di situ. Apalagi kecelakaan tunggal tapi sampai menyebabkan kebakaran di mobilnya. Terus kejanggalan lain ada juga pengakuan dari salah satu warga penjaga warung di pinggir jalan dekat lokasi kejadian yang ngakuin sempat ngelihat dua mobil hitam dengan jenis yang sama jalan beriringan masuk ke jalanan kecil menuju ke kawasan perkebunan. Yang awalnya dia sempat ngira mungkin mobil itu pemilik kebun di sana. Tapi setelah itu dia cuma ngelihat satu mobil aja yang keluar dari situ. Dan gak lama kemudian dia pun dikagetkan dengan kepulan asap hitam yang berasal dari arah yang sama dari mobil tadi berasal. Yang dia yakinin mobil yang terbakar itu salah satu dari kedua mobil hitam yang sempat dia lihat tadi. Yang emang jenis dan warna mobilnya itu sama persis. Dari sinilah polisi pun makin curiga. Kayaknya itu bukan kecelakaan biasa. Akhirnya ya polisi pun mulai menyelidiki identitas kedua tubuh di dalam mobil itu dengan melacak nomor dari plat mobilnya. Setelah diselidikin ternyata mobil itu atas nama Edi Chandra Purnama yang terdaftar sebagai warga Jakarta, khususnya Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan polisi pun berusaha menghubungi keluarga dan orang terdekatnya yaitu istri sahnya. Karena secara status identitasnya ya, kalau istri sahnya itu bukan Aulia tapi ibu kandungnya Dana. Karena sampai saat itu Edi dan ibu kandungnya Dana emang belum resmi cerai. Nah sedangkan Edi menikahi Aulia cuman secara siri, jadi nggak terdaftar di status resminya. Makanya pas polisi melacak status perkawinannya, istrinya yang tertera adalah ibu kandungnya Dana. Nah jadi di situ ya, pas polisi mengabarkan kejadian ini ke ibunya Dana pun kaget. Nah tapi di situ ya, ibunya Dana pun menjelaskan ke pihak kepolisian soal perkawinannya dengan Edi dan juga sebut kalau istrinya yang tinggal dengan dia itu Aulia yang sebagai istri sirinya. Terus setelah mendapatkan informasi mengenai Aulia dan alamatnya, polisi pun langsung mendatangi rumah Edi dan juga nemuin Aulia tuh untuk mengabarkan soal kejadian ini. Tapi di situ Aulia justru lebih kelihatan gugup, bukan kaget atau histeri saat tahu soal apa yang terjadi dengan suami dan anaknya. Yang emang karena ini ngebuat pihak berwajib pun langsung curiga ke Aulia. Yang akhirnya ya Aulia pun itu langsung diperiksa. Terus yang ngebuat kecurigaan polisi pun makin mengarah ke Aulia, saat itu mobil Aulia ini juga ternyata mobil dengan jenis dan warna yang sama dengan mobil Edi yang terbakar. Yang mana ini sinkron dengan pengakuan warga penjaga warung tadi. Apalagi setelah diselidiki, ternyata Aulia juga punya seorang anak lelaki yang bernama Kelvin. Nah pas polisi nemuin Kelvin, luka bakar yang masih basah di sekujur tubuhnya langsung ngebuat polisi pun makin curiga. Belum lagi polisi pun dapat informasi soal terjadinya kebakaran di rumah Edi beberapa hari yang lalu. Yang seolah ya semua kejanggalan itu semacam puzzle yang saling berkaitan satu sama lain. Ditambah saat itu juga polisi pun dapat info dari keluarga dan kerabat korban yang ngakuin ya kalau akhir-akhir itu hubungan pernikahan Edi dan Aulia emang sedang gak harmonis karena banyak hal. Salah satunya karena Aulia ini yang terjerat utang sebesar 10 miliar ke bank. Karena ini pihak penyelidik pun makin terus mendalami Aulia dan Kelvin. Nah yang mana mereka ini pun ya akhirnya diperiksa dan diinterogasi secara terpisah. Nah tapi karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi, akhirnya ya mereka pun gak punya pilihan lain lagi selain harus mengakui semuanya. Yang mana akhirnya di tanggal 27 Agustus tahun 2019 setelah 2 hari mereka membakar mobil tadi ya, kasus yang sebenarnya cukup rumit ini akhirnya bisa terungkap nih karena sigapnya pihak penyelidik yang menangani kasus ini. Dan setelah itu Aulia pun mengakui semua orang yang terlibat yang udah ngebantuin dia. Nah jadinya ya gak lama kemudian mereka semua pun satu persatu berhasil ditangkap di kampung halamannya masing-masing. Singkat cerita setelah mereka mengakui semuanya, akhirnya ya di tahun 2020 mereka pun semuanya disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang mana Tini mantan ART-nya Aulia tadi itu dijatuhin hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan suaminya si Rodi ini itu dijatuhin hukuman 14 tahun penjara. Nah sedangkan Suprianto temennya Rodi ini itu dijatuhin hukuman 12 tahun penjara. Jadi mereka bertiga ini itu dihukum dengan hukuman yang paling ringan karena mereka emang gak ikut dalam eksekusinya secara langsung. Nah tapi mereka juga terlibat gitu ya karena udah membantu pelaku utamanya nih si Aulia ini untuk melancarkan aksinya. Sedangkan eksekutornya yaitu Agus dan Nur Said itu dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Nah sedangkan Aulia dan Kelvin yang sebagai otak di kasus ini itu dijatuhin hukuman matoy. Sedangkan Teti yang sebagai ART Edi yang juga terlibat karena udah mendukung dan membantu Aulia dalam melakukan aksinya, dan juga Mbah Muh yang juga udah ngebantu mereka ya. Sampai sekarang mereka berdua ini tuh masih buron. Jadi semoga mereka berdua ini bisa ketangkap secepatnya ya untuk bisa bertanggung jawab dari apa yang udah mereka lakukan. Tapi apapun itu yang penting pelaku utamanya dan juga otak dari pelaku ini itu dijatuhin hukuman terberat sih. Nah jadi menurut kalian kayak gimana nih soal
kasus ini. Tapi apapun itu, semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik. Semoga ya kita dijauhkan nih dari kasus-kasus yang kayak beginian, dan juga dijauhkan dari orang-orang yang kayak gini, karena memang serem banget sih. Emang buas banget sih ya orang kalau udah buta hati karena harta gitu loh, jadi nekat ngelakuin apapun gitu loh. Oke lah, sampai sini aja, sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Jadi aku Rizky Wadiono, bye bye.